Apakah dia kawan atau dia lawan? Kita tidak pernah tahu. Mungkin di awalnya dia sebagai kawan, tetapi pada akhirnya dia menjadi lawan. Dan ini yang terjadi. Awal mula dia berbicara baik, tetapi lama-lama dia sudah mulai tidak peduli sama kita atau dia menjelek-jelekan kita di belakang. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Baik itu jemaat, baik itu majelis, baik itu aktivis, bahkan pendeta sekalipun. Kita sering sekali tidak tahu orang ini kawan atau lawan. Lalu bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini yang kita tidak tahu apakah dia kawan kita atau lawan kita, kenapa bisa kita bedakan antara kawan dengan yang lawan? Kalau kawan jelas pasti dia berteman dengan kita, apapun kondisi kita, dia tetap menghargai kita sebagai teman. Dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri atau oportunis. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Mari Bapak Ibu yang baru pertama kali atau yang belum mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan atau klik gambar loncengnya supaya Bapak Ibu teman-teman bisa menerima notifikasi kalau ada video-video yang terbaru yang saya upload. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara pasti pernah bingung, kok ketemu ada teman awalnya baik, bicaranya baik, lama-lama dia berubah. Awalnya dia baik berteman dengan kita, tetapi ketika dia punya tujuan sudah tercapai, dia berubah. Bahkan mungkin tidak sedikit ketika kita punya teman, di depan kita bicaranya lain, lalu di belakang kita berbicaranya berbeda. Tidak ada integritasnya dan terlihat sekali perbedaan-perbedaannya. Di depan kita manis-manis berbicaranya, tetapi di belakang kita menjelekan kita. Pasti setiap kita pernah mengalami hal seperti ini. Kalau kita mengalami hal seperti ini, apa yang kita rasakan? Sakit hati, kecewa, kesal, marah. Tetapi ketika kita marah, kita kesal, apakah bisa mengubah semuanya? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus melihat dengan kondisi seperti ini, apa maksud Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saya sendiri pun pernah mengalami hal seperti ini. Maka di sini kita banyak belajar seperti apa. Apakah dia kawan atau dia lawan? Kita tidak pernah tahu. Mungkin di awalnya dia sebagai kawan, tetapi pada akhirnya dia menjadi lawan. Dan ini yang terjadi. Awal mula dia berbicara baik, tetapi lama-lama dia sudah mulai tidak peduli sama kita atau dia menjelek-jelekan kita di belakang. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu Saudara, baik itu jemaat, baik itu majelis, baik itu aktivis, bahkan pendeta sekalipun. Kita sering sekali tidak tahu orang ini kawan atau lawan. Lalu bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini yang kita tidak tahu apakah dia kawan kita atau lawan kita, kenapa bisa kita bedakan antara kawan dengan yang lawan? Kalau kawan jelas pasti dia berteman dengan kita, apapun kondisi kita, dia tetap menghargai kita sebagai teman. Dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri atau oportunis. Tetapi kalau dia lawan, sering sekali di depan kita itu baik-baik, tetapi di belakang kita justru dia menjelek-jelekan kita, dia menyingkirkan kita, dia tidak memperhitungkan kita, dia tidak menganggap kita sebagai teman. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara pernah ketika punya teman itu baik sama kita karena ada butuhnya. Tetapi setelah kebutuhan yang dia perlukan dari kita sudah terpenuhi,
sudah tercapai, maka dia tidak memperhitungkan kita. Kita disingkirkan, kita diabaikan, kita tidak dianggap, dilirik saja tidak, apalagi dilihat. Kondisi seperti ini banyak terjadi, bukan hanya ada di luar gereja, tetapi ternyata di dalam gereja pun banyak hal-hal seperti ini yang terjadi. Pesan saya Bapak Ibu Saudara, mungkin kecewa ketika menghadapi hal seperti ini, tetapi kita melihat mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk kita alami. Ketika Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya kita sadar bahwa kita tidak boleh mengandalkan satu orang pun di muka bumi ini. Baik itu teman, baik itu atasan kita, baik itu orang yang kita jadikan panutan. Kita tidak boleh mengandalkan mereka. Lalu kita mau mengandalkan siapa? Jelas yang kita andalkan hanya satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa menjadi perlindungan buat kita kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan betapa kecewanya kita kalau ada orang yang baik sama kita hanya karena membutuhkan pertolongan kita. Setelah dia mencapai, dia mendapati apa yang dia butuhkan, lalu kita tidak dianggap, kita tidak diperdulikan. Sakit hati kan? Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, ayolah kita berpikir positif saja bahwa Tuhan izinkan kita untuk berbuat baik, kita menolong orang, walaupun orang itu pun pada akhirnya menyingkirkan kita. Walaupun orang itu pada akhirnya tidak menganggap kita dan tidak memperhitungkan kita, ya tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita melakukan segala sesuatunya, biarlah itu hanya untuk Tuhan saja. Kita tidak perlu berperilaku seperti mereka, karena kalau kita berperilaku seperti mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Kita yang sadar, kita yang mengerti, kita yang hidup bersama dengan Tuhan, bukan hanya menggembar-gemborkan tentang Tuhan, tetapi kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita harus belajar, tidak boleh seperti mereka. Ketika kita diperlakukan tidak adil seperti itu, belajarlah untuk ikhlas, belajarlah untuk mencari apa kehendak Tuhan. Terkadang kita begitu mengharapkan orang lain, kita begitu mengharapkan teman kita yang bisa mungkin menjadi teman baik kita. Ingat Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menjadi teman baik kita di bumi ini. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu bergaullah dengan Dia setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya di pagi hari, bukan hanya di malam hari, tetapi 24 jam. Saat kita bangun tidur, kita mulai menyapa, kita mulai berdialog dengan Tuhan. Mulai ketika kita berangkat kerja, berdialog dengan Tuhan setiap saat. Ketika kita di dalam pekerjaan, ayo libatkan Tuhan. Kita terus berdialog dengan Dia. Karena berdialog dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan bukan hanya karena kita duduk diam, kita berdoa, memuji, menyembah. Tetapi di dalam setiap rutinitas kita, adakah kita melibatkan Tuhan di dalam tindak tanduk perilaku kita? Kalau kita memikirkan atau melibatkan Tuhan di dalam setiap tindak tanduk perilaku kita, maka apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita perbuat, kita memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Mungkin kita juga pernah memiliki teman awalnya baik, kita tolong, tetapi belakangnya dia juga tidak memandang kita, tidak memperdulikan kita. Bagaimana ketika kondisi ini terjadi? Bersyukurlah. Karena kita berbeda dengan dia. Bersyukurlah karena kita tahu bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan mengandalkan manusia. Karena terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita hanya bisa mengharapkan Tuhan kita saja dalam kehidupan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia marketplace, di dalam dunia pelayanan, dunia kerohanian, hal ini tetap saja bisa terjadi. Bahkan jauh lebih kejam
Yang saya lihat hal ini terjadi di dalam dunia kerohanian. Kalau di dalam dunia marketplace, di dunia sekuler jelas. Hal-hal ini jelas sering sekali kita lihat. Tetapi ketika ada di dalam dunia kerohanian, ada di dalam dunia pelayanan hal ini terjadi, maka ini sungguh amat sangat kejam. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal-hal seperti ini, jangan kecewa. Jangan bersedih hati, tetapi justru bersyukur. Tuhan menegur kita melalui peristiwa. Tuhan mengingatkan kita melalui kejadian yang tidak enak, supaya kita sadar bahwa tidak ada yang bisa kita harapkan. Tidak ada kawan yang bisa kita harapkan di dunia ini, tetapi hanya satu pribadi. Satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus belajar bagaimana seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia ditangkap, ketika dia dianiaya, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Semua murid-muridnya menjauh. Tidak ada yang berani mengakui Tuhan Yesus pada saat itu. Semua minggir. Padahal tadinya semua mengiring, berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, menghadapi setiap rintangan, kesulitan, kesenangan bersama-sama. Tetapi ketika Yesus mengalami penderitaan, setiap muridnya menjauh, meninggalkan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia memberikan teladan kepada kita. Dia tetap hanya memandang tugas dari Bapa di surga. Dia tetap berjuang untuk menyelesaikan tugasnya. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya dan dia selesaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Mari, ayo Bapak Ibu Saudara, selesaikan tugas kita. Jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Intinya, kita tidak boleh menjadi sama seperti mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk terus menerima segala sesuatunya ini, karena semuanya diizinkan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak boleh mengandalkan manusia dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya mengundang Bapak Ibu, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe di channel ini. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengklik gambar loncengnya agar dapat menerima setiap notifikasi dari video-video yang terbaru yang diupload. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua akun media sosial Bapak Ibu, ke setiap saudara, teman-teman yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus memberkati banyak orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam transformasi.